السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Kita masih sedang membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dan masih berada pada hadis nomor 24, di mana kita telah membacanya pada kesempatan yang lalu dan menerangkan sebahagiannya. Hadis ini cukup panjang. Barangkali ada yang mau memperlihatkan hafalannya, silahkan. Ada? Nampaknya sepi, nampaknya pasarnya enggak laku, ya. Baiklah, pada kesempatan yang lalu sudah ada 2 di antara kawan kita yang menghafalkan hadis ini, dan saya terus berharap antum punya semangat yang kuat menghafalkan hadis, apalagi hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah itu betul-betul hadis-hadis yang dengan hadis-hadis ini atau dengan pilihan terhadap hadis-hadis ini, Al-Imam An-Nawawi sampai dijuluki Al-Muwaffaq, orang yang mendapatkan taufik dari Allah, karena berhasil mengumpulkan hadis-hadis yang merupakan kaidah-kaidah yang kuat sekali. Walaupun jumlahnya hanya 42 hadis dalam sebuah buku yang sederhana, tapi ternyata hadis-hadis itu semuanya adalah kunci-kunci dalam memahami Islam yang demikian luasnya. Oleh karena itu saya tidak akan bosan untuk menganjurkan antum terus menghafal hadis-hadis ini, karena hadis-hadis yang ada pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah hadis-hadis pilihan, betul-betul pilihan yang membuat seseorang dengan 42 hadis ini akan punya kesimpulan tentang Islam dengan pemahaman yang benar. Kita tahu bahwa hadis nomor 24 ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini kita menyebutnya sebagai hadis qudsi karena memberitakan bahwa Allah berfirman, hanya saja tidak dimuat di dalam Al-Quran. Kemudian kita tahu bahwa hadis ini mengingatkan kembali kita kepada fitrah kita, Kita di saat merujuk kepada surat Al-A'raf ayat 172, surat Al-A'raf ayat 172, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama
Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil anak keturunan Adam dari punggung mereka berupa zurriyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam buku Ar-Ruh mengumpulkan belasan hadis-hadis yang menerangkan ayat ini. Kemudian beliau kumpulkan hadis itu dan beliau terangkan. Sehingga jadi jelaslah kejadian bagaimana di saat itu Allah Subhanahu wa taala selepas menciptakan Nabi Adam alaihi salam dan sebelum diturunkannya ke muka bumi, Allah Subhanahu wa taala menepuk punggung Nabi Adam dan mengusapnya. Maka dari punggung Nabi Adam itu berjatuhan cikal bakal manusia. Yang pada ayat apa tadi? Surat apa tadi? Al-A'raf ayat 172. Berjatuhan zurriyah. Zurriyah itu artinya cikal bakal. Zur dalam bahasa Arab itu artinya semut yang baru saja menetas dari telurnya. Maka cikal bakal manusia itu pun Allah letakkan di tangan kanannya. Dan Allah pun meminta persaksian mereka terhadap diri mereka sendiri. Allah pun bertanya, Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu, cikal bakal manusia itu pun menjawab, bala, benar. Maka Allah dan para malaikat menjadi para saksi dan berkata, syahidna, kami bersaksi. Jadi kita lihat manusia sebelum dilahirkan ke muka bumi masih berbentuk zurriyah, itu telah ditanya dan telah menyaksikan keimanannya kepada Allah. Benar-benar mereka itu telah melihat Allah dan telah menyaksikan keberadaan Allah. Sehingga pertanyaan Allah itu dijawab oleh mereka. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu, mereka menjawab, bala, benar. Maka Allah sebutkan kenapa Allah menurunkan ayat ini untuk mengingatkan manusia. Antaqulu yaumal qiyamati, supaya tidak nanti di hari kiamat kalian berkata, inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami terhadap persaksian ini lupa. Tidak ada alasan. Kenapa tidak ada alasan? Karena fitrah manusia tidak mengenal lupa. Yang lupa itu hawa nafsu. Hawa nafsu itu punya banyak kepentingan dan kepentingan yang saling bertumpuk satu dengan lainnya dan membuat orang menjadi lupa. Sedangkan fitrah itu tidak mengenal lupa, karena fitrah itu siap mengingatkan manusia. Hanya saja karena fitrah itu ditutupi oleh dosa-dosa, oleh maksiat-maksiat yang menitikkan ke dalam jiwa titik-titik yang hitam kemudian menjadi kelam berkarat. Maka fitrah tidak mampu lagi melihat keluar, sehingga tidak mampu membela manusia itu, menolong manusia itu. Kenapa? Fitrah itu telah tertutup. Tertutup oleh dosa-dosa, tertutup oleh maksiat. Kita perhatikan hadis ini. Benar-benar hadis ini mengungkap
keimanan kita sesuai dengan fitrah. Allah pun mengatakan ibadi, ya ibadi, wahai para hambaku, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai para hambaku, sesungguhnya aku ini mengharamkan kezaliman terhadap diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Sehingga berdoa kepada Allah agar Allah menzalimi seseorang, tidak akan Allah ijabahi doa itu. Kenapa? Karena Allah telah menyatakan dirinya mengharamkan kezaliman terhadap siapapun. Sehingga kalau ada orang berdoa minta kezaliman agar fulan dibeginikan, dibegitukan, tidak akan Allah turuti. Karena tidak mungkin Allah berbuat kezaliman. Sehingga kalau ada orang mengatakan Allah menentukan nasib saya kok begini, si fulan kok begitu, Allah itu zalim, salah. Allah tidak akan menzalimi siapapun. Hanya saja engkau tidak mengerti hikmahnya. Kenapa engkau dibuat begitu dan si fulan dibuat begitu? Ada hikmah besar, engkau belum memahaminya. Di saat engkau faham, engkau tahu bahwa pilihanmu untukmu, yang Allah tentukan untukmu, itulah yang terbaik buat engkau. Hanya saja kita belum mampu menangkap hikmahnya. Ya ibadi, Allah panggil lagi, wahai para hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai para hambaku, kullukum dhallun, semua kalian itu sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni, maka mintalah kalian kepadaku hidayah, petunjuk. Ahdikum, aku akan beri kalian petunjuk. Kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadilannya menurunkan manusia dalam keadaan punya fitrah, di mana fitrah itu adalah Islam. Yang dengan fitrah itu manusia telah mengenali tujuannya. Tujuannya adalah Allah. Sehingga manusia setiap mendengar ada kejadian, diingatkan, dia pun segera mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan kepada Allah lah kami kembali. Ini adalah fitrah. Di saat seseorang itu telah kenal tujuannya, bahwa dia adalah milik Allah dan dia itu sedang menuju kepada Allah, maka di saat ada orang lupa, maka penyebab lupanya itu bukan Allah, tapi kepentingan diri manusia itu akibat hawa nafsunya. Kepentingan syaitan yang membuat manusia itu terlupakan. Di mana syaitan itu selalu punya jurus talbis, tazyin dan taswif. Talbis, menutupi. Setiap yang benar ditutupi, setiap yang baik ditutupi, setiap yang bermanfaat ditutupi. Ini talbis. Kemudian jurus yang kedua,
tazyin, setiap yang buruk diindahkan, dihiasi sehingga menjadi bagus, baik. Setiap yang salah dihiasi supaya terkesan benar. Setiap yang berbahaya dihiasi supaya terlihat bermanfaat. Itu tazyin, jurus yang kedua dari syaitan. Kemudian jurus yang ketiga, di saat manusia tersadar, saya sesat, saya salah, saya dalam keburukan, ingin bertobat, ingin berubah, ingin kembali kepada jalan yang benar. Datanglah jurus yang ketiga, taswif, menunda-nunda. Engkau masih muda, manfaatkan kesehatanmu, manfaatkan masa mudamu, nikmati ini semua. Nanti engkau kalau sakit tidak bisa menikmati ini semua. Mumpung ini ada di hadapanmu, rasakan, nikmati. Ditunda-tunda, tidak segera bertobat, tidak segera kembali ke jalan yang benar. Ini yang membuat manusia itu lepas meninggalkan fitrahnya. Karena aslinya fitrah manusia itu akan membawa manusia kepada tujuannya, yaitu Allah. Sehingga dia siap untuk berakidah, beribadah, beramal saleh, melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ketakwaan. Namun karena hawa nafsu dan karena godaan syaitan, maka manusia pun meninggalkan fitrahnya. Padahal dengan fitrah itu manusia memiliki jantung yang selalu memberi aba-aba. Di saat seorang manusia berbuat kebaikan, jantungnya tenang. Di saat dia berbuat keburukan, jantungnya deg-degan, berdebar-debar. Di saat seseorang berbuat kebenaran, jantungnya tenang. Di saat dia berbuat kesalahan, jantungnya deg-degan, berdebar-debar. Di saat manusia berbuat sesuatu yang bermanfaat, jantungnya tenang. Di saat dia berbuat sesuatu yang berbahaya, jantungnya deg-degan, berdebar-debar. Apa itu semua? Itu bukti bahwa jantungmu itu berinteraksi dengan fitrah, sehingga fitrahmu itu benar-benar mampu memberikan aba-aba. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, istafti qalbak, tanyalah engkau kepada jantungmu. Karena manusia di saat ingin melihat sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, bermanfaat atau berbahaya, rasakan jantungnya. Di saat dia mengalami debaran, tinggalkan itu. Karena itu tidak baik. Buktinya apa? Jiwa tidak tenang. Sehingga penyebab kesesatan itu adalah manusia itu sendiri. Sudah Allah beri petunjuk, namun ternyata fitrah pun dibuang, ditinggalkan. Namun Allah tetap dengan sabarnya mengirim Rasul, mengirim kitab, mengirim wahyu untuk mengingatkan kembali manusia. Dan Allah pun siap untuk menjawabi permohonan hidayah, permohonan petunjuk. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian semua itu lapar, kecuali kalau aku beri dia makan. Maka mintalah kalian kepadaku makanan.
aku beri kalian makanan. Kita lahir dalam keadaan telanjang bulat. Tidak bawa makanan, tidak bawa minuman. Allah beri kita kekuatan dan kemampuan. Allah beri tangan, Allah beri kaki, Allah beri fikiran, Allah beri lidah, beri mata, diberi telinga. Sehingga manusia dengan itu semua tahu rizkinya, mencari rizkinya. Sehingga di saat orang yang benar-benar bersandar kepada Allah akan hidup seperti bersandarnya seekor burung. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan, "Idza tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakumullahu kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Jika kalian itu bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah seperti tawakalnya burung, Allah akan memberi kepada kalian rizki seperti Allah memberi rizki kepada burung. Burung pergi meninggalkan sarangnya dalam keadaan kosong, tembolok dan perutnya. Di pagi hari dia pergi dalam keadaan kosong. Temboloknya kosong, lambungnya pun kosong. Namun berkelilinglah burung itu dari pulau ke pulau, dari kebun ke kebun, dari hutan ke hutan, dari pohon ke pohon. Pulanglah dia ke sarangnya di sore hari dalam keadaan kenyang. Temboloknya penuh, lambungnya penuh. Manusia pun seperti itu. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai para hambaku, sesungguhnya seluruh kalian itu telanjang kecuali orang yang aku beri dia pakaian. Maka memintalah kepadaku pakaian, aku beri kalian pakaian. Kita lihat manusia saat lahir telanjang. Tidak ada manusia lahir sudah pakai jaket. Tidak ada. Telanjang semua itu. Allah beri kenikmatan. Allah beri bahan-bahan itu semua. Sehingga orang pun mengumpulkan bahan-bahan itu, merajutnya, membuatnya. Dan kita lihat hasilnya. Kemudian kita menjadikannya jadi pakaian. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian itu selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, dan aku pun selalu mengampuni dosa-dosa kalian seluruhnya. Maka mintalah kalian kepadaku ampunan, aku akan mengampuni kalian. Jadi kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala kenal manusia. Manusia itu punya hawa nafsu. Kita diingatkan tentang kejadian saat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam. Kemudian
para malaikat pun melihat kepada Adam. Dilihatnya, ternyata Adam punya hawa nafsu seperti yang ada pada jin. Sementara malaikat itu tahu betul bagaimana tingkah, pola, perilaku jin dengan hawa nafsu mereka yang mudah saling membunuh, mudah untuk berbuat kerusakan. Sehingga pada saat Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku telah buatkan untuk bumi khalifah. Kita lihat apa yang terjadi. Malaikat pun balik bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Pertanyaan malaikat di mana malaikat beranalogi. Adam punya hawa nafsu, jin punya hawa nafsu. Hasilnya apa? Itu jin. Jin yang dilihat oleh para malaikat karena hawa nafsu mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah engkau ciptakan untuk bumi seseorang yang nantinya akan berbuat kerusakan? Wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah. Loh, kok malaikat sudah tahu? Tidak. Dia belajar dari jin, dia beranalogi. Aku tidak punya hawa nafsu, maka aku tidak berbuat kerusakan, tidak menumpahkan darah. Jin berbuat kerusakan, menumpahkan darah. Sebabnya apa? Hawa nafsu. Wa nahnu, sedangkan kami, nusabbihu bihamdika, selalu bertasbih dengan memujimu, wa nuqaddisu laka, dan selalu menyebut-nyebut kesucianmu. Maka Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Ternyata terbukti bahwa manusia itu Allah lebihkan. Sebelum diturunkan ke muka bumi, Allah telah siapkan fitrahnya. Setelah ada di bumi, Allah turunkan Rasul, Allah turunkan Nabi, Allah turunkan kitab, Allah turunkan wahyu. Sehingga kita lihat di antara manusia banyak orang yang saleh, banyak orang yang bertakwa, banyak orang yang menyerupai para malaikat yang rajin beribadah kepada Allah, bertasbih kepada Allah, walaupun mereka punya hawa nafsu. Jadi kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu tentang manusia dengan hawa nafsunya. Sehingga dengan mata manusia berbuat dosa, dengan telinga manusia berbuat dosa, dengan lidah manusia berbuat dosa, dengan tangan manusia berbuat dosa, dengan kaki manusia berbuat dosa, dengan rizki yang Allah berikan. Digunakannya rizki itu untuk membuat Allah marah. Maka Allah pun menyatakan bahwa kalian itu banyak berbuat kesalahan di siang dan malam hari, dan aku pun selalu siap untuk mengampuni kalian. Maka mintalah ampunan. Sehingga di saat kita berbicara tentang siapakah orang saleh itu, maka di saat seseorang mendefinisikannya bahwa orang soleh itu adalah orang yang tidak berbuat salah, orang yang tidak berbuat dosa,
maka kita bilang kalau begitu tidak ada orang saleh. Tidak ada. Nabi pun berbuat salah. Kemudian apa definisi yang benar tentang orang saleh? Orang saleh itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dan mereka adalah orang yang rajin meminta ampun kepada Allah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, kullu ibni Adama khata' wa khairul khatta'ina tawwabun. Kullu ibni Adam khata'. Setiap anak Adam itu pelaku banyak kesalahan. Wa khairul khatta'in, dan orang-orang yang terbaik di antara para pelaku banyak kesalahan itu adalah at-tawwabun, orang yang banyak bertaubat. Sehingga orang saleh itu adalah orang yang banyak bertaubat. Jadi definisi orang saleh itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan banyak bertaubat. Itulah orang saleh. Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai para hambaku, kalian tidak akan sampai kepada gangguanku sehingga kalian bisa menggangguku, dan kalian tidak akan sampai kepada manfaatku sehingga kalian bisa memberi manfaat kepadaku. Tidak pernah sekalipun manusia itu bisa jahat kepada Allah, mengganggu Allah, tidak bisa. Bagaimana kita berbuat sesuatu terhadap Allah? Kita ingin berbuat sesuatu terhadap setan saja tidak mampu, karena setan tidak terlihat. Kita ingin berbuat sesuatu kepada malaikat pun tidak bisa, karena malaikat tidak terlihat. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga tidak bisa kita berbuat apa-apa. Di saat seseorang berbuat jahat, sesungguhnya apa yang sedang dia rusak? Dirinya sendiri. Seseorang bermabuk-mabukan, yang rusak siapa? Kamu. Tubuhmu rusak dengan perbuatanmu itu. Di saat engkau membunuh orang sekalipun, Allah tidak terkurangi kekayaannya, kepemilikannya, kekuasaannya, sama sekali tidak. Sesungguhnya engkau sedang berbuat kerusakan di muka bumi dan engkau sedang mencelakakan dirimu sendiri. Kama tadinu tudanu. Seperti apa engkau memperlakukan, seperti itu engkau diperlakukan. Tidak ada manusia berbuat baik kecuali Allah balas kebaikannya di dunia ini juga. Tidak ada orang berbuat buruk kecuali Allah balas keburukannya di dunia ini juga. Tidak Allah biarkan. Sampai pun seseorang berbuat kepada seekor kucing sekalipun akan ada balasannya. Ini keadilan Allah. Allah tebar keadilannya di muka bumi ini. Sehingga kalau ada orang berbuat kerusakan, yang sedang dirusak itu bukan Allah. Dan di saat seseorang berbuat kebaikan, kebaikannya tidak akan sampai kepada Allah. Sehingga Allah pun menyatakan lantana. Kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang ketakwaan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging kurban kalian, darah kurban kalian. Tidak akan sampai kepada Allah.
yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Jadi kita tidak bisa mengganggu Allah dan kita tidak bisa memberi manfaat kepada Allah. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai para hambaku, kalau berkumpul para pendahulu kalian, orang-orang terakhir hidup di antara kalian, manusia kalian dan jin kalian, semuanya berkumpul menjadi satu, semuanya menjadi orang-orang yang paling bertakwa, kalian menjadi pemuncak ketakwaan. Tidak ada yang lebih lagi daripada itu. Semua kalian seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian. Hal itu tidak menambahi kekuasaan Allah sedikit pun. Tidak bertambah. Jadi jangan sekali-sekali seseorang memuji kebaikannya. Saya telah memberi manfaat kepada Allah. Allah harus balas dong. Loh, memang kamu pernah berbuat apa untuk Allah? Memang kebaikanmu itu akan sampai kepada Allah, menyebabkan kekayaan Allah bertambah, menyebabkan kekuasaan Allah bertambah? Tidak. Engkau berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu. Engkau berbuat buruk, keburukanmu akan menimpa dirimu, tidak akan sampai kepada Allah. Tidak ada kemampuan engkau untuk menyentuh Allah. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika fi mulki syai'a. Ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai para hambaku, kalau para pendahulu kalian semuanya, orang-orang kalian yang terakhir hidup, semua kalian berkumpul, baik manusia di antara kalian dan jin di antara kalian, semua berkumpul menjadi seperti seorang yang paling jahat di antara kalian. Semuanya sejahat orang itu semuanya. Tidaklah hal itu mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Jadi kita bayangkan kalau semua orang itu buruknya seperti Fir'aun semuanya, buruknya seperti Dajjal semuanya. Ternyata kekuasaan Allah tidak terkurangi. Tidak terkurangi sama sekali. Kita ini di saat berdiri di atas tanah, kita merasa bumi ini besar, diri kita kecil. Di saat kita naik ke angkasa, kita akan lihat bahwa bumi itu kecil. Lah, berarti tadi itu saya lebih kecil lagi. Di saat kita semakin tinggi lagi, kita akan lihat bahwa alam semesta itu kecil. Jadi kita lihat bahwa bumi itu seperti tanah di tengah-tengah padang pasir. Kecil sekali. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu
ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yunqisul mikhyatu idza udkhilal bahra. Wahai para hambaku, kalaulah para pendahulu kalian dan orang-orang terakhir kalian, setiap manusia kalian dan setiap jin di antara kalian semua berkumpul di atas satu ketinggian, di satu tempat yang tinggi, semua sama-sama berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah. Dan aku beri setiap orang yang meminta itu apapun yang dimintanya, sesuai dengan permintaannya Allah beri dia satu persatu, tidak ada yang ditolak. Maka kata Allah, tidaklah akan kurang kekayaan Allah kecuali seperti jarum dimasukkan ke dalam lautan kemudian diangkat. Maka yang akan menetes sekedar satu tetes air, itulah kekurangannya. Jadi Allah sedang menampilkan kesombongannya. Dialah Al-Mutakabbir, dialah zat yang layak untuk sombong, karena tidak ada yang bisa sombong selain Dia. Dahsyat, dahsyat. Kita bayangkan betapa hebatnya seseorang yang mampu bertawakal kepada Allah, karena dia akan dibantu oleh Allah yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh siapapun. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai para hambaku, sesungguhnya yang aku perhitungkan di antara kalian, di antara amal-amal kalian itu, dan aku penuhi amalan-amalan kalian itu sesuai dengan kadarnya, maka yang mendapatkan balasan kebaikannya, bersyukurlah dia kepada Allah, segeralah dia memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, karena dia berbuat buruk dibalas dengan buruk pula, maka janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Jadi kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah adil, sangatlah jauh dari kezaliman, sehingga kita tidak akan punya celah atau celah untuk melihat cacatnya Allah, untuk bisa masuk menyerang kepada Allah. Tidak akan ada celah itu. Kita lihat di saat ada orang lancang berbicara tentang Allah, maka dia akan berbicara dengan apa yang di luar dari kemampuan dirinya, berbicara tentang ilmu Allah. Kenapa Allah sudah tahu sebelum segala sesuatu itu terjadi? Itu dia persalahkan. Berarti Allah itu zalim, karena Allah telah mengerti apa yang akan terjadi. Jadi ilmu Allah yang dipersalahkan. Kalau kita balik bertanya, apakah engkau menganggap bahwa Allah itu bodoh sehingga Allah tidak tahu apa yang akan terjadi? Lah apa kelebihannya dibandingkan dengan makhluknya? Dia yang menciptakan alam semesta. Dia penentu takdir-takdir. Dan dia penguasa alam semesta. Jangan lihat Allah dari ilmunya, tapi lihat dirimu dari amalmu. Seseorang kalau melihat dengan visi yang benar, saya melihat diri saya sesuai dengan ini. Jangan melihat dengan ilmu Allah. Karena di saat kita mulai berpikir tentang zat Allah, awal dari kesalahan kita.
kita akan tahu hikmah dari apapun yang terjadi kalau kita nanti berjumpa dengan Allah. Di saat Allah menerangkannya satu persatu. Kenapa ini demikian, kenapa itu begitu, dan seterusnya. Semua akan kita imani pada saat itu. Bahwa semuanya penuh dengan hikmah. Hanya saja pada hari ini kita belum mengerti. Silahkan, barangkali ada yang ingin dipertanyakan. Ya, silahkan. Ada mikrofon? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ada mikrofon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, di saat Allah Subhanahu wa taala mewaspadakan kita melalui hadis Rasul SAW, di antaranya di riwayat Muadz bin Jabal, di saat beliau mendapatkan nasihat dari Rasulullah SAW bahwa kezaliman itu adalah sesuatu yang berbahaya untuk diri manusia itu sendiri, di mana orang yang dizalimi doanya akan Allah kabulkan, siapapun orang itu, entah dia muslim ataupun kafir. Siapapun orangnya, kalau dia dizalimi, dia mengadu kepada Allah, Allah akan bela dia. Sehingga di saat ada orang berbuat kezaliman kemudian Allah balas dia, maka itu adalah keadilan. Karena menghukumi orang jahat dengan hukuman itu adalah keadilan. Jadi jangan kita bayangkan bahwa di saat kita membalasi orang zalim dengan perbuatan yang setimpal, maka itu adalah kejahatan. Tidak. Oleh karena itu ayat Al-Quran mengatakan فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Barang siapa yang menzalimi kalian, maka balaslah dia sesuai dengan perbuatannya. Kalau ada orang memukul kita di salah satu sisi tubuh kita, pukul lagi dia dengan pukulan yang sama. Kita tidak akan disalahkan oleh siapapun. Kalau orang itu lapor ke polisi pun, kemudian kita didatangkan, kita bilang dia telah memulai pukulannya kepadaku dan aku berbuat yang sama, kita akan dilepas oleh polisi. Kenapa? Karena kita membalas. Jadi membalas itu bukan kezaliman. Begitu. Silahkan, ada lagi yang lain? Iya. Iya Pak, silahkan Pak. Ini ada yang sudah pegang mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang lagi nih Pak. Pretensi kita menyatukan, menambah kuatnya ikhtiar kita antara itu ada. Ikhtiar yang kita baca, Iya. dan pikirin menyatukan antara ikhtiar kita dengan doa kita. Mungkin apa kira-kira kita boleh, keimanan kita kuat, semakin kuat, semakin menyatu di dalam doa kita secara ikhtiar dan perbuatan kita sehari-hari dengan doa tadi. Allahumma inna liman
ikhtiar dan menyatukan doa itu. Assalamualaikum. Ya, kita lihat di antara kita berdoa, kemudian setelah berdoa kita berusaha. Ini adalah urutan yang benar, di mana seseorang keluar dari rumahnya, ya, kemudian dia mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Maka dia berangkat mencari nafkah, mencari rizki. Ini adalah ungkapan yang benar. Dia berdoa, dia membuat pernyataan tentang keimanannya kepada Allah, kemudian dia berangkat. Sehingga ada seorang sahabat, dia datang kepada Rasulullah SAW, dia turun dari ontanya saat Rasulullah SAW akan masuk ke dalam masjid. Kemudian dia pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku ikat onta ini, kemudian aku bertawakal kepada Allah, ataukah aku lepaskan onta ini dan aku bertawakal kepada Allah? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, iqil fatawakkal. Ikat ontamu, kemudian bertawakallah engkau. Jadi artinya usaha dulu. Kita tidak ingin onta ini hilang, maka ikat dulu. Setelah kita berusaha, kita pun bertawakal kepada Allah. Kalau ini sekuat kemampuan kita, ini batas dari kemampuan kita adalah ini. Jadi di mana antara usaha dengan doa kita itu berkelindang terus menerus seperti pintalan tali. Jangan kita pisahkan. Jangan kita bersandar kepada doa semata-mata tanpa usaha, dan jangan berusaha tanpa doa. Jadi doa dengan usaha itu harus berkelindan terus bersama-sama. Sehingga saat kita belum mantap, kita mantapkan lagi dengan doa. Terus seperti itu. Dan kita lihat para nabi pun demikian adanya. Para nabi, para rasul sebagai manusia-manusia yang sangat dicintai oleh Allah ternyata begitu. Harap-harap cemas. Kita lihat seringkali jawaban Allah datang persis hampir kita putus asa. Kita lihat banyak sekali kejadian di dalam Al-Quranul Karim. Contohnya bagaimana Nabi Musa alaihissalam sudah membawa Bani Israel dari kota Iskandaria di malam hari. Bayangkan, sudah lepas meninggalkan kota Iskandaria di malam hari. Dari inginnya supaya tidak terlihat oleh Fir'aun. Sampailah mereka di pantai. Begitu sampai di pantai, ternyata tidak ada perahu, tidak ada alat untuk menyeberangkan mereka ke Palestina. Maka duduklah mereka menunggu jawaban dari Allah tentang jalan keluarnya. Sampai matahari terang benderang, ternyata debu bertebar. Naik begitu kuatnya di kejauhan sana, yang menunjukkan bahwa Fir'aun dan tentara-tentara berkudanya itu ternyata sudah mendekat kepada mereka. Sehingga menjerit di antara mereka, ada yang mengatakan, kita tertangkap. Dari putus asa. Kita sudah menunggu dari tadi malam, sudah di sini. Tidak ada pertolongan dari Allah. Ternyata sekarang kepulan asap itu sudah dekat sekali dengan kita.
Maka Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Tidak. Sesungguhnya bersamaku ada Allah, ada Tuhanku yang dia akan menunjuki aku. Ternyata tidak lama Allah sengaja ingin menunjukkan kepada Fir'aun betapa hebatnya Allah. Begitu Fir'aun sudah dekat dan hampir menangkap mereka, Nabi Musa mengetukkan tongkatnya. Air pun menggunung. Kita lihat air tanpa sebab naik ke atas. Menjadi tembok-tembok. Di antara tembok itu ada dasar lautan. Ya kan? Karena airnya semua naik ke atas menjadi tembok, maka di antara tembok dan tembok ada dasar lautan. Itulah jalan mereka. Ada 12 gang. Maka Bani Israel yang 12 suku pun masuk masing-masing ke gangnya, masing-masing seperti petunjuk Nabi Musa. Menyeberanglah mereka. Tercengang Fir'aun melihat gunung air. Melihat gunung air. Ini mukjizat yang ke-9 yang Allah tunjukkan kepada Fir'aun. Maka berhasillah Bani Israel sampai ke seberang. Fir'aun menganggap bahwa dia akan punya nasib yang sama. Dia pun masuk ke gang itu. Apa yang terjadi? Begitu sampai di tengah lautan, air itu pun kembali kepada sifatnya, mencair. Tenggelamlah Fir'aun dan tentara-tentaranya. Jadi bisa jadi jawaban Allah itu betul-betul sampai mendekati limit. Kan begitu, hampir putus asa manusia. Maka tidak boleh putus asa, terus beriman. Ya, ada lagi kawan yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu tidak bisa memberi manfaat kepada Allah. Hanya sebesar apapun kebaikan ataupun apapun manusia itu tidak memberikan manfaat kepada Allah. Kalau berkaitan dengan ayat Quran berupa ayat yang barang siapa menolak agama Allah, maka Allah akan menolong. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Begitu. Ya, kita tahu menolong agama Allah. Apakah Allah butuh agama? Allah butuh sholat? Allah butuh zakat? Tidak, yang butuh itu manusia. Di saat seseorang sholat, maka sholatnya akan memberi manfaat kepada dirinya. Di saat dia berpuasa, puasanya akan memberi manfaat kepada dirinya. Di saat dia berjihad, membela agama Allah, membela Allah, berperang melawan musuh-musuh Allah, dia sesungguhnya sedang memberikan manfaat kepada dirinya. Semua kebaikan itu tidak menyentuh Allah sama sekali. Yang Allah lihat adalah amalan. Oh, si fulan baik. Dia sedang dengan niat baiknya, dengan usaha kerasnya sedang ingin membela Allah. Bukan kebaikan itu menyentuh Allah, tidak. Menyentuh mereka sendiri. Namun Allah balas. Allah balas kebaikan mereka dengan kebaikan Allah. Begitu. Ya. Silakan, masih ada lagi atau cukup? Ya. Assalamualaikum. Belajar dari jin yang membuat kerusakan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah sebelum manusia diturunkan ke dunia, apakah jin itu pernah diturunkan ke dunia dan membuat kerusakan sehingga mereka bisa belajar. Terima kasih. Assalamualaikum. Adapun terkait di mana tempatnya jin, apakah di langit sana ataupun di bumi, itu memang tidak ada riwayat yang sahih dalam masalah ini, sehingga khilaf di antara para ulama. Namun jin itu sudah tua. Jin itu sudah ada sebelum Nabi Adam ada.
Jadi sudah bisa dipastikan bahwa jin itu sudah merupakan sebuah komunitas, malaikat komunitas. Jin adalah komunitas yang berbeda. Mereka hidup dengan cara yang berbeda, dengan kebutuhan yang berbeda. Kedua-duanya hidup di mana itu yang sulit dipastikan. Sebagian ulama, para ahli tafsir, itu mengungkapkan bahwa para jin itu dimungkinkan pernah hidup di bumi ini. Dimungkinkan. Jadi berbicara tentang kemungkinan. Kemungkinan boleh-boleh saja terjadi. Dan bisa jadi sebelum manusia ada, bisa jadi sejenis manusia pun sudah ada. Orang bisa menyebut ada Pithecanthropus dan sebagainya, ada binatang-binatang dinosaurus dan sebelumnya yang sudah ada sebelum manusia ada di muka bumi ini. Bisa, semua itu adalah kemungkinan dan kemungkinan. Tapi memastikannya adalah sesuatu yang tidak mudah, karena memastikannya betul-betul perlu pembuktian. Jadi saya tidak akan bicara tentang kemungkinan-kemungkinan, karena kalau bicara tentang kemungkinan ya bisa berbuku-buku ceritanya. Begitu. Wallahu a'lam. Cukup ya? Masih ada lagi? Nampaknya cukup. Baik, kita akhiri. Walhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.